Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudari apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat Allah yang terkasih, bahwa Yesus harus menderita, harus wafat di salib, dan bangkit pada hari ketiga, itu sesuai dengan kitab suci. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kitab suci seperti apa yang dialami Yesus? Kalau hidup kita belum sesuai dengan kitab suci, mari kita berbenah, mari kita membaharui diri, bertobat.
Injil hari ini adalah pengajaran Yesus yang terakhir sebelum ia naik ke surga. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, ia akan berulang kali menampakkan diri kepada para murid, memberi pengajaran, memberi pengertian yang baik bahwa ia hidup. Setelah dirasa cukup, pada hari yang ke-40, Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga, kita tidak ditinggalkan bagai yatim piatu. Ia menyertai kita dengan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, mewartakan pertobatan kepada segala bangsa, dan berita pertobatan itu harus disampaikan. Mulai dari Yerusalem, kamu saksi dari semuanya ini. Seorang saksi harus mengalami, melihat, mengerti apa yang ia saksikan supaya orang percaya. Apa yang tersisa dari penderitaan, dari rasa sakit, bahkan dari kematian adalah harapan. Harapan dan kepercayaan bahwa Yesus hidup. Harapan terbesar dalam hidup kita adalah agar nama Allah dimuliakan dalam kesaksian hidup kita, dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Dengan begitu, kita mengalami damai dari Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan menemani kita dengan berbagai macam peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling agung dan luhur ketika Tuhan memecah-mecahkan roti. Mari kita setia, mari kita bertekun, mari kita menaruh harapan kepada Tuhan agar hidup kita sesuai dengan kitab suci. Kita satu